Halo teman-teman, aku Citra Centini Hemasanti dari kelas 12 IPA B akan mempresentasikan tentang toleransi. Pengertian dari toleransi. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Secara kodrati, pada dasarnya manusia dilahirkan sama dengan hak dan kewajiban yang setara. Di Indonesia, toleransi merupakan jembatan utama untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa di tengahnya keberagaman. Macam-macam toleransi. Nah, di sini ada 4 macam toleransi yang aku ambil dari buku, yaitu toleransi terhadap keberagaman norma, toleransi terhadap keberagaman agama, toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras, dan terakhir, toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Toleransi terhadap keberagaman norma. Norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat norma adat, kesopanan, kesusilaan, agama, dan juga hukum. Pentingnya toleransi terhadap keberagaman norma agar tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Contoh-contoh bentuk perilakunya bisa membantu menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung, memperkaya perspektif dan cara pandang kita, dan juga mendorong inovasi dan kreativitas melalui keberagaman pemikiran. Kedua, toleransi terhadap keberagaman agama. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2, yang menyatakan bahwa negara kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Contoh-contoh bentuk perilakunya bisa dengan menghormati ritual ibadah pemeluk agama lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain, dan juga melaksanakan ajaran agama sendiri dengan taat. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan juga ras. Setiap suku dan ras di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun, semuanya memiliki hak dan kewajibannya yang sama sebagai warga negara. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar kebahagiaan hidup dapat tercapai sesuai diajarkan dalam Pancasila. Contoh bentuk perilakunya bisa dengan mau bekerjasama dengan orang dari suku dan ras yang berbeda, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persaudaraan, dan yang terakhir, menghargai budaya, adat, dan tradisi daerah lain. Keempat, toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Golongan bisa muncul karena ikatan identitas sosial. Hal ini disebabkan kesadaran identitas tumbuh sebagai reaksi terhadap cara pandang pihak luar. Alasan lain mungkin karena golongan tersebut terikat oleh norma dan adat istiadat. Risikonya, jika tidak disikapi dengan bijak, maka perbedaan pergolongan dapat menimbulkan kesenjangan dan juga konflik. Contoh-contoh bentuk perilakunya, kita bisa dengan menghargai golongan lain tanpa adanya diskriminasi, saling pengertian dan tidak mementingkan ego golongan sendiri, dan terakhir, menyadari bahwa setiap golongan memiliki peran penting dalam masyarakat. Menghargai perbedaan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai, harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kekayaan hidup. Terima kasih.